Kapolres Tulang Bawang ungkap fakta terbaru kasus asusila di Ponpes. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Tulang Bawang, Polda Lampung, mengungkap fakta terbaru terkait tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur yang terjadi di salah satu pondok pesantren Ponpes. Fakta tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Tulang Bawang, AKBP Hujra Soumena, SIK, MH, disampingi Kasat Reskrim, AKP Wido Dwi Arifia Zain, SIK, MH, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Tulang Bawang, H. Yantori, dan 2 orang perwakilan dari Ponpes Darul Islah, Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur tersebut dilakukan oleh pelaku berinisial WY 41, yang merupakan oknum guru di Ponpes Darul Islah, Kampung Purwajaya. Aksi biadab yang dilakukan oleh pelaku ini telah berlangsung selama 3 tahun sejak tahun 2019 sampai tahun 2022, kata AKBP Hujra, Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022, di Mapolres setempat. Menurutnya, korban awalnya diketahui berjumlah 9 orang. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, sekarang jumlah korban bertambah menjadi 12 orang yang semuanya anak laki-laki, santri, di Ponpes Darul Islah. Dari 12 orang korban, 9 orang korban hanya dipeluk dan cium-cium pipinya oleh pelaku, sedangkan 3 orang korban lainnya sampai dilakukan onani oleh pelaku. Tempat kejadian perkara TKP semuanya berada di dalam kamar pelaku di areal Ponpes, ungkap perwira dengan melatih 2 di pundaknya. Alumni Akpol 1999 ini menerangkan, modus pelaku adalah dengan cara merayu dan membujuk korban, juga sering memberikan makanan dan meminjamkan uang kepada korban, lalu mengajak korban untuk tidur di dalam kamar pelaku. Pelaku sempat pergi dari Ponpes, hingga akhirnya pihak dari Ponpes berhasil mencari dan menemukan pelaku di Jambi, lalu membawanya ke Mapolres Tulang Bawang hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat, terang AKBP Hujra. Pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan dikenakan pasal 82 ayat 4 junto pasal 76E atau pasal 82 ayat 2 junto pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Diancam dengan pidana penjara paling singkat 6,6 tahun dan paling lama 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai rekan-rekan media. Kesempatan hari ini saya didampingi oleh Pak Ketua MUI Kabupaten Tulang Bawang dan perwakilan dari Pondok Pesantren Darul Islah menyampaikan proses hukum terhadap tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Mustafa terhadap beberapa santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Islah. Berawal dari tahun 2019 sampai dengan saat ini kurang lebih 3 tahun, tersangka atas nama Waluyo adalah salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren Darul Islah, diduga melakukan perbuatan cabul terhadap beberapa santri laki-laki yang ada di pondok. Cara tersangka melakukan perbuatan ini adalah pertama-tama tersangka membujuk merayu para korban dengan memberikan jajanan kue, memberikan uang, kemudian memberikan pakaian. Setelah itu para korban diajak ke kamar tersangka. Pada saat di kamar tersangka ini kemudian oleh si tersangka melakukan perbuatan cabul. Atas peristiwa ini kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pak Ketua MUI Kemenak
dari pihak pondok pesantren, termasuk rekan-rekan media pada saat itu yang hadir. Dan terhadap kasus ini sepakat untuk kita proses terhadap perbuatan tersangka dari pihak pondok pesantren Darul Islah sepenuhnya membantu Polres Tulang Bawang bersama dengan Pak Ketua MUI untuk penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan yang dilakukan. Pada tanggal 2 Desember 2022, yang di sebelah kanan saya ini, beliau berdua yang melakukan penjemputan terhadap tersangka Waluyo di Jambi. Kemudian diserahkan sekitar jam 10 malam kepada Kasat Reskrim, dan terhadap perbuatan ini tersangka langsung dilakukan penahanan. Dari perbuatan yang dilakukan oleh Waluyo ini mengakui semua perbuatannya, dan jumlah korban yang pernah tidur di kamar pelaku dan dilakukan perbuatan pidana cabul itu sebanyak 12 orang. Nah, dari 12 orang ini ada beberapa yang sudah membuat laporan. Nah, untuk itu kami tetap proses lanjut untuk pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya sampai pada putusan pengadilan. Korban itu pria semua ya? Ya, semuanya laki-laki. Umur? Dan mereka masih di bawah umur ya. Yang paling muda itu 12 tahun 11 bulan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.